Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi, praktisi talent mapping. Dan kali ini tentunya kita masih membahas seputar 34 bakat yang ada di talent mapping. Dan kita sekarang akan pindah ke domain berikutnya, yaitu influencing talents. Nah, di influencing talents ini adalah domain yang berisi bakat-bakat yang berkaitan dengan influence, yaitu mempengaruhi orang lain, mempengaruhi pihak luar, ya, eksternal. Nah, seperti apa? Kali ini kita akan bahas 3 bakat terlebih dahulu, yaitu adalah activator, comment, dan self assurance. Nah, kalau biasanya satu video satu bakat, kali ini kita langsung bahas 3 sekaligus. Nah, kenapa 3 bakat ini kita bahas duluan? Yang pertama karena begini teman-teman, ternyata nih 3 bakat ini, yaitu comment, self assurance, dan juga activator, ini ada kesamaan, yaitu sama-sama bakat yang memiliki dorongan kuat untuk melakukan sesuatu atau menggerakkan sesuatu atau memulai atau memulai bisa menggerakkan, dorongannya sangat kuat di area situ. Nah, tapi ketiganya ini ada perbedaan, ya. Jadi walaupun sama-sama menggerakkan, walaupun sama-sama melangkah, walaupun dorongannya sama-sama kuat untuk memulai, tapi alasan atau dorongan di di masing-masing bakat ini berbeda. Nah, sekarang kita akan coba lihat satu persatu bedanya apa sih dorongan dari comment, self assurance, dan juga activator. Kita mulai dari self assurance dulu dan juga comment. Nah, begini teman-teman, kalau kita lihat self assurance dan comment ini sama-sama memulai atau menggerakkan sesuatu. Kalau comment, dorongannya itu adalah kuat ketika karena dia membutuhkan sebuah kejelasan, atau dia individu yang memang ingin dorongan kuat untuk bisa memegang kendali atas sesuatu gitu ya. Jadi ketika situasi itu sudah tidak bisa dikendalikan, maka biasanya individu yang memiliki bakat kuat comment ini ada dorongan yang kuat untuk bisa mengambil alih, kemudian mengambil jalan pintas. Sudah, sini aku pegang aja deh gitu ya, aku memulai untuk ayo gimana caranya supaya ini bisa lanjut gitu ya. Jadi itu tadi, kepastian, kejelasan. Nah, sehingga kadang-kadang karena dia membutuhkan kejelasan, kepastian, bagi sebagian orang ini dirasa kok terlalu belak-belakan ya gitu. Karena tadi itu jelas dan pasti, jelas pasti, kemudian memang senang untuk ada di situasi yang harus ada kendalinya nih terhadap situasi. Jadi kalau situasinya sudah tidak terkendali, maka dia akan dengan sangat kuat dorongannya untuk bisa memegang kendali. Nah, kemudian kalau kita lihat self assurance, di situ bakat kuatnya adalah dorongannya itu muncul atas dasar keyakinan untuk melangkah, keyakinan untuk memulai. Jadi mungkin bagi sebagian besar orang itu dirasa satu hal yang agak sulit diterima, tapi bagi individu yang memiliki bakat kuat self assurance ini, mereka memiliki keyakinan dalam dirinya, seperti seolah-olah mereka tuh punya panduan, kompas, keyakinan bahwa ini adalah satu hal yang baik, yang benar, dan mereka sangat yakin dan mantap untuk melangkah. Jadi keyakinan yang kuat ini akhirnya membuat mereka berani untuk memulai melangkah, yang itu mendorong dia untuk melangkah. Itu kalau kita lihat dari self assurance. Nah, bagaimana dengan activator? Activator ini adalah individu yang dorongan kuat memulainya itu secara spontan. Jadi bagi sebagian besar orang mungkin terkesan terburu-buru, kok mulai aja dulu gitu. Padahal sebenarnya bagi mereka yang bakat kuat activator ini, ketika mereka mulai aja dulu itu mereka mulai dengan tanpa asumsi apapun. Jadi yang penting mulai dulu secara spontan, walaupun mereka tidak tahu ini akan bagaimana akhirnya. Nah, sehingga ketika dalam perjalanan memulai, mereka menemukan masalah, mereka menemukan tantangan, baru nanti mereka akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Tadi ya, yang penting memulai dulu. Nah, jadi terlihat jelas ya, tiga-tiganya memiliki dorongan yang kuat untuk memulai melangkah, tapi dibalik itu berbeda. Kalau kita ngomongin comment, dorongannya karena dia butuh kejelasan, ketegasan untuk bisa mengendalikan sebuah situasi. Kalau self assurance, dia berangkat dari keyakinan yang ada dalam dirinya sendiri.
dia keyakinan, kekuatan yang itu membuat dia mantap untuk melangkah. Yang berikutnya adalah kalau kita ngomongin activator, dorongannya secara spontan gitu ya. Jadi mereka bisa menciptakan momentum, pokoknya mulai dulu, nanti ketika di jalan mereka menemukan tantangan, baru mereka akan melakukan mau gimana nih solusinya. Nah, jadi itu teman-teman ya, ketiga bakat yang terkesannya mirip karena sama-sama berani melangkah, tapi dorongan dibaliknya berbeda. Nah, lantas bagaimana kalau ternyata kita nih atau rekan kita memiliki bakat tersebut sebagai sebuah keterbatasan? Katakanlah komen nih sebagai sebuah keterbatasan. Terus bagaimana nih? Nah, berarti kalau tadi komen kuat itu butuh kejelasan, berani mengendalikan sebuah situasi. Kalau komennya sebagai bakat terbatas, berarti mereka biasanya cenderung untuk tidak terlalu suka konfrontasi, gitu ya. Kemudian biasanya mereka juga kadang-kadang tidak berani menyampaikan, mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan dalam dirinya, gitu. Jadi kalau komen kuat itu berani, tegas, butuh jelas, sehingga terkesan belak-belakan. Bagi komen yang sebuah keterbatasan, mereka ada kesulitan untuk berani mengungkapkan sebenarnya ini mau seperti apa sih, gitu ya. Nah, sehingga ini jadi tantangan bagi teman-teman yang memiliki komen sebagai bakat terbatas, tapi tidak jadi masalah. Maka kalau kita ternyata bakat komennya sebagai sebuah keterbatasan, mari kita ketemukan caranya untuk media menyampaikan. Kalau kita memang memiliki pendapat, gimana ya cara menyampaikannya? Kita belajar komunikasi yang asertif misalnya, atau kita belajar untuk menemukan media yang tepat untuk bisa menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian kalau ternyata self assurance sebagai salah satu bakat terbatas kita, nah ini gimana ya? Nah, biasanya individu yang memiliki self assurance sebagai sebuah keterbatasan, mereka memang cenderung ragu-ragu untuk melangkah, gitu ya. Ketika mau melangkah itu ada keraguan, ini sebenarnya iya nggak ya, bener nggak ya, gitu ya. Sehingga yang harus dilakukan adalah bisa menemukan cara, mungkin seperti misalnya berdiskusi atau memperkaya sumber bacaan atau sumber informasi, sehingga dari itu kita bisa memantapkan hati untuk bisa melangkah. Nah, bagaimana kalau ternyata kita adalah activator yang terbatas, atau bakat activator ini sebuah keterbatasan buat kita? Nah, bagi mereka yang memiliki activator sebagai sebuah keterbatasan, memang akhirnya tidak bersegera untuk melakukan sesuatu. Karena kalau tadi activatornya kuat, itu secara spontan dia mulai melakukan sesuatu. Ketika sebuah keterbatasan, maka memang ada tidak bersegera untuk melakukan sesuatu tersebut, walaupun mungkin sudah punya konsep yang kuat, sudah punya panduan yang jelas, tapi tidak bersegera untuk melangkah. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang memiliki bakat activator kuat misalnya, sehingga kita ikut terseret oleh mereka, gitu ya. Jadi mereka memulai dengan spontan, jadi kita terbawa oleh semangatnya, terbawa oleh ajakannya untuk bisa memulai. Atau bisa juga kita melatih diri kita untuk bisa bersegera memulai. Jadi misalnya dengan membuat timeline atau membuat panduan, atau kita melatih bagaimana kita pola pikir kita untuk bisa bersegera beraktivitas untuk mewujudkan apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu kira-kira teman-teman berkaitan dengan bakat yang ada di influencing talents, ya ini ada comment, self assurance, dan juga activator. Nah, kita masih akan terus membahas di area influencing talents, jadi teman-teman jangan kemana-mana, terus pantengin channel ini. Dan seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yuk kita terus gali potensi kita fokus pada kekuatan, dan kita siasati keterbatasan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.